Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student. Hari ini merupakan materi pertama kita untuk mata kuliah pengantar e-learning. Topik pembahasan kita di hari ini terdiri dari definisi dari e-learning. Kemudian kita akan sedikit bercerita tentang histori e-learning. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Materi hari ini akan diakhiri dengan kegiatan tugas terstruktur untuk mendukung kegiatan pembelajaran mandiri kalian di rumah. Oke, yang pertama kita akan melihat apa sih e-learning itu. Nah, e-learning merupakan kependekan dari electronic learning. Artinya pembelajaran menggunakan media elektronik. Definisi dari e-learning ini sendiri ya, sebenarnya melibatkan 4 hal. Yang pertama adalah motivasi. Seorang pembelajar ataupun seorang pengajar tanpa motivasi yang tinggi, maka dia cenderung akan gagal menggunakan e-learning. Ya. Nah, terutama seperti sekarang di masa pandemik ini, ya, kita mau enggak mau termotivasi untuk menggunakan e-learning. Jadi baik dari sisi pengajar ataupun pembelajar itu sama-sama harus dapat memotivasi diri sendiri untuk terus belajar melalui media electronic learning. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan dalam e-learning adalah komunikasi. Ya, nah komunikasi ini melibatkan komunikasi dari kedua belah pihak ya, yaitu siswa dan gurunya. Ya, nah komunikasi di sini lebih kepada kegiatan-kegiatan pembelajaran ya, seperti pengumpulan tugas ya, kemudian komentar dalam materi ya, diskusi dalam kolom-kolom komentar seperti itu ya. Itu bentuk komunikasi dalam platform e-learning. Ya, faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan e-learning adalah efisiensi ya. Nah, e-learning ini dinilai efektif ya untuk mengatasi masalah jarak ya. Jadi orang yang tinggal di belahan dunia manapun ya bisa belajar dari jarak jauh ya, dengan guru yang berada di belahan dunia yang lain. Dan itu kita rasakan saat ini ya. Kalau kita bisa lihat berapa banyak sudah dilaksanakan webinar ya, webinar baik itu melalui Zoom, Google Meet ataupun platform yang lain ya dalam masa pandemi ini. Nah, ini merupakan salah satu faktor dalam membentuk definisi dari e-learning ya, efisiensi. Itu kata kuncinya. Walaupun untuk saat ini efisiensi ini dipengaruhi oleh faktor pandemi tadi. Ya. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi e-learning adalah sudah pasti teknologi. Karena kita menggunakan teknologi untuk menyampaikan pembelajaran kita, ya. Nah, tentunya tanpa teknologi yang mumpuni, justru akan susah untuk mencapai keberhasilan di dalam pembelajaran menggunakan e-learning, ya. Oke. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, ya, bahwa untuk belajar menggunakan platform e-learning ini ya, di mana e-learning itu sendiri berarti pembelajaran secara elektronis ya, kita membutuhkan 4 hal ini ya. Kalau kita hanya memiliki teknologi tapi kita nggak memiliki motivasi, itu sama aja bohong ya. Dan kalau kita memiliki keduanya tapi kita nggak ada komunikasi antara pengajar dengan yang diajarnya, itu juga sama aja bohong juga ya. Nah, kita nggak akan bisa mendapatkan yang namanya efisiensi dari
platform e-learning ini, ya. So, keempat hal ini merupakan hal yang sangat dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang terlibat di dalam sistem pembelajaran e-learning. Nah, selanjutnya kita akan melihat klasifikasi e-learning, ya. Nah, e-learning itu dibagi berdasarkan 4 hal. Yang pertama, sarana komunikasinya. Ya. Nah, untuk sarana komunikasi ini terdapat beberapa hal, ya. Yang pertama adalah komunikasi melalui video atau menggunakan audio, ya. Nah, di sini bisa terjadi komunikasi dua arah ataupun satu arah, ya. Nah, misalnya kalau dua arah itu ya seperti kita melakukan teleconference melalui Zoom gitu ya. Nah, itu bisa melakukan komunikasi dua arah. Ataupun ketika kita menggunakan aplikasi pembelajaran ya seperti misalnya Google Classroom. Nah, itu juga memungkinkan komunikasi dua arah meskipun bentuk komunikasinya dalam bentuk tertulis. Adapun komunikasi dalam bentuk satu arah ya. Nah, itu seperti misalnya kalian ya menonton video ini gitu ya. Kalian tidak bisa langsung komen walaupun nanti akan terjadi juga komunikasi dua arah tapi tidak secara live, tidak langsung ya. Nah, tapi kalau misalnya dilaksanakan secara langsung, nah itu berarti sudah komunikasi dua arah. Nah, selanjutnya bentuk komunikasi bentuk e-learning yang kedua itu ditentukan oleh penjadwalannya, waktu pelaksanaannya ya. Nah, di sini mungkin kita udah nggak asing ya mendengarkan istilah sinkronus ataupun asinkronus. Nah, sinkronus ini berarti ya pembelajaran melalui e-learning ini dilaksanakan secara real time. Ya, jadi seperti kita melaksanakan Zoom ya, itu dimana kalian bisa langsung bertatap muka ataupun langsung mendengarkan suara dari gurunya gitu ya. Terus juga langsung bisa menanggapi, bertanya. Jadi seperti kita ketemu dalam kelas gitu ya. Nah, tapi yang membedakan hanya ruangnya saja. Kita berada dalam waktu yang sama tapi berada di ruang yang berbeda. Nah, itu namanya sinkronus, real time. Ya, kita belajar secara langsung, bertatap muka, ya, boleh bertatap muka, boleh juga hanya melalui suara. Nah, yang lain adalah metode asinkronus. Metode asinkronus itu ya seperti ini, ya, kita pembelajaran menggunakan media video, menggunakan Google Classroom, ya. Jadi materi-materi semuanya dikirimkan, apa itu melalui email atau melalui platform yang lain, ya, misalnya melalui WhatsApp group. Nah, itu juga disebut sebagai tipe pembelajaran e-learning secara asinkronus. Nah, selanjutnya kategori e-learning yang ketiga adalah berdasarkan kelas, struktur kelasnya, ya. Nah, struktur kelas ini ya terbagi atas 3, ya. Yang pertama adalah self-paced. Artinya self-paced adalah pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan dari setiap individu, ya, dari setiap individu mahasiswanya, ya. Jadi ada yang mungkin belajarnya lebih cepat, dia akan cepat menyelesaikan suatu materi. Nah, untuk yang memiliki keterlambatan sedikit dalam hal pembelajaran, nah dia akan belajar ya berdasarkan kecepatannya dia, gitu ya. Dan untuk faktor yang mempengaruhi self-paced ini juga terpengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ya, seperti misalnya ya ruang dan lingkup
di mana tempat si mahasiswa itu berada. Misalnya dia mungkin sambil bekerja, ya kan? Mungkin dia misalnya sambil mengurusi hal-hal yang lain. Nah, itu dia harus belajarnya dengan ya sistem self-paced ini. Dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan dia sendiri. Nah, tipe yang kedua dari struktur kelas ini adalah instructor-led. Jadi, ini dituntun oleh seorang guru. Ya, jadi ini seperti yang biasa ya, seperti pembelajaran biasa. Ini guru yang mengirimkan materi ya. Jadi seperti pembelajaran di kelas hanya berbeda tempat saja, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah self-study with an expert. Jadi belajar sendiri dengan bantuan seorang ahli. Nah, ini mungkin banyak ya dari kita yang mungkin belajar sendiri, mungkin melihat tutorial di YouTube atau di mana gitu kan ya. Nah, itu adalah bentuk dari self-study with an expert. Jadi kita belajar sendiri ya, tanpa terstruktur gitu. Nah, selanjutnya klasifikasi e-learning terakhir berdasarkan teknologi yang digunakan. Nah, teknologi di sini enggak hanya terbatas pada material-material berbentuk web ya, tapi di sini juga bisa dalam bentuk media seperti video, audio gitu ya, dan semua media yang memungkinkan untuk menyampaikan materi via elektronik. Nah, itu adalah 4 hal yang membedakan macam-macam e-learning. Nah, selanjutnya kita akan melihat sedikit histori dari e-learning. Nah, evolusi e-learning ini sebenarnya sudah lama ya. Pertama sekali muncul ketika radio ditemukan ya. Jadi radio itu merupakan media e-learning pertama sekali ya. Tapi ini bentuknya hanya satu arah ya, di mana pembelajar hanya mendengarkan saja materinya tanpa bisa memberikan feedback ya. Nah, tapi nanti kita akan melihat setelah ini ada bentuk pembelajaran yang lebih lama lagi ya setelah ini. Oke, selanjutnya bentuk rekaman suara ya. Nah, rekaman suara ini awalnya menggunakan gramofon ya, artinya dengan piringan hitam ini seperti ini kalian bisa lihat. Nah, ini seperti kaset ya, kaset yang seperti ini ya. Nah, saya nggak tahu nih kalian anak-anak kelahiran zaman now ini pernah merasakan nggak ini gitu ya. Nah, ataupun dikirimkan juga rekaman suara itu via CD. Nah, ini biasanya dulu sering digunakan ya, rekaman suara ini untuk belajar bahasa asing. Jadi, rekaman suara ini sebagai pelengkap buku. Jadi ada buku teksnya, kemudian seolah-olah ada gurunya gitu ya, tapi guru itu hanya bisa didengar via suara saja, seperti itu. Jadi rekaman suara itu lebih kepada sebagai media pendukung dari bukunya gitu ya. Nah, selanjutnya dari hanya penggunaan audio ya. Nah, e-learning itu berevolusi mulai menggunakan rekaman audio video ya, ketika TV ditemukan ya kan. Nah, mulai pembelajaran melalui televisi ya. Dan ini juga sekarang kita lihat lagi ya di negara kita, Kementerian Pendidikan juga kembali mengaktifkan pembelajaran melalui televisi ya. Nah, ini semua satu arah ya. Kalau kalian lihat di sini ada juga bentuk rekaman dalam bentuk video kaset ya. Kalau tadi kan audio kaset, nah ini video kaset. Jadi ada gambar dan ada suara. Kemudian berevolusi lagi ya kan dalam bentuk kepingan laserdisc yang lebih besar ukurannya, ataupun dalam bentuk kemudian menjadi bentuk yang VCD yang lebih kecil lagi ya. Dan selanjutnya berevolusi terus seiring dengan ditemukannya jaringan internet, dan internet juga makin bagus infrastrukturnya, maka sekarang banyaklah muncul pembelajaran online
menggunakan media seperti YouTube, Vimeo, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang mungkin terbaru ya, itu adalah menggunakan teknologi VR atau virtual reality ya. Jadi pembelajar bisa belajar seakan-akan dia itu menyentuh ataupun langsung melihat langsung objek pembelajarannya, seperti itu ya. Nah, ini adalah evolusi e-learning dari sisi audio video. Nah, terakhir ya. Nah, e-learning ini berevolusi menjadi real time ya, real time audio video. Ya, kalau tadi itu hanya rekaman, sekarang real time. Artinya apa? Artinya ini menjadi sinkronus ya. Antara guru dengan muridnya itu mereka bisa langsung berkomunikasi seperti di kelas ya. Yang membedakan hanya ruangnya saja gitu ya. Nah, sekarang di masa pandemi ini tentunya udah nggak asing lagi buat kita ya untuk menggunakan platform-platform penyedia konferensi video seperti yang dapat kalian lihat ini ya. Mungkin yang paling populer adalah Zoom ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengajaran ya dan pembelajaran itu semua PBM-nya dilaksanakan melalui platform ini. Jadi kita seolah-olah berada dalam satu kelas, tapi kita padahal di rumah masing-masing ya. Jadi semakin lama ya dari awal muncul e-learning ini sampai sekarang, nah dia sudah mengalami banyak perubahan dan kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi tadi. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini ya, ada beberapa hal yang membuat e-learning itu sangat menguntungkan ya. Yang pertama adalah fleksibilitas ya. E-learning ini sangat-sangat fleksibel. Fleksibel dalam artian seorang siswa itu dia dapat belajar kapan saja dan di mana saja ya. Jadi dia itu tanpa harus beranjak dari tempat tidurnya gitu ya, dia sudah bisa belajar seperti itu ya. Dan sudah pasti karena fleksibilitas ini akan mempengaruhi dari segi waktu ya. Waktu apa? Ya, waktu untuk belajar gitu ya. Jadi kalau biasanya kita dalam situasi normal, kita belajar, kita harus bangun tidur dulu, mandi, mempersiapkan berbagai hal gitu kan ya. Kemudian kita pergi ke sekolah gitu ya atau ke kampus ya kan, terkena macet dan sebagainya. Nah, itu sudah banyak sekali menghabiskan waktu gitu ya. Apalagi kalau seperti cuaca saat ini di mana hujan selalu gitu ya. Nah, ini juga sudah menjadi suatu penghalang untuk ke sekolah seperti itu ya. Namun dengan adanya e-learning, hambatan-hambatan seperti tadi itu enggak akan terjadi gitu ya. Itu bisa diatasin semuanya. Jadi mau hujan, mau badai gitu kan ya. Nah, kalian enggak mandi pun gitu kan ya, kalian tetap masih bisa belajar langsung via e-learning. Nah, selanjutnya kelebihan dari e-learning adalah menghemat biaya ya. Nah, ini biaya relatif ya. Yang udah pasti dia berhubungan dengan waktu tadi gitu ya, karena kan time is money gitu ya. Nah, kalian bayangkan kalau misalnya kalian dalam situasi normal gitu kan ya, bagi yang mungkin tinggalnya itu jauh, otomatis membutuhkan biaya untuk transportasi ya kan. Nah, biaya untuk transportasi, ongkos minyak dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya yang mahasiswa-mahasiswa yang ngekos, otomatis biayanya juga jadi bertambah ya, karena harus membayar uang sewa kos gitu ya, dan kemudian nanti juga ada lagi ongkos untuk dari tempat kos ke kampus seperti itu ya. Jadi kalau dengan adanya e-learning ya semua biaya itu dapat terpotong ya. Walaupun nanti biaya itu harus disubsidikan ke koneksi internet gitu ya. Nah, tapi ya kita bisa menikmati
fleksibilitas yang tadi gitu. Jadi walaupun mungkin biaya itu subsidi silang gitu ya, yang tadinya kita menghabiskan uang untuk minyak, untuk bayar uang kos gitu kan ya, sekarang teralihkan untuk membeli kuota internet ya, agar kita bisa belajar lebih fleksibel. Oke, selanjutnya hal lain yang membuat e-learning itu sangat-sangat menguntungkan adalah dia itu terukur. Terukur dalam hal apa? Jadi dia e-learning itu sudah ada suatu standar gitu ya, standar aplikasinya di mana tugas materi yang diberikan itu dapat terukur ya. Jadi misalnya nih kalian mengerjakan tugas ya kan, tugasnya harus dikumpulkan dalam waktu sekian gitu kan ya. Nah, itu semua terukur dan tercatat pastinya. Jadi sebenarnya memudahkan proses administrasi juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan e-learning itu kaya akan sumber daya. Artinya apa? Artinya kalian bisa bebas bereksplorasi. Kalian nggak hanya menunggu sumber belajar dari guru ataupun dosen kalian. Seperti itu ya. Kalian bisa mencari berbagai macam referensi ya sambil belajar melalui e-learning. Kalian bisa berselancar di dunia maya untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran kalian ya. Nah, terakhir yang menjadi kelebihan e-learning adalah dia bersifat kolaboratif. Artinya memungkinkan semua orang untuk berkolaborasi. Walaupun jarak jauh, tapi tetap bisa bekerja sama. Ya. Nah, bekerja sama ini seperti apa? Bukan artinya mencontek ya, tapi bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas ya, tapi tetap dengan pemikiran masing-masing seperti itu ya. Jadi di antara beberapa kelebihan e-learning ini ya, tentunya sudah bisa kita rasakan selama masa pandemi ini. Nah, berikut ini ya akan ada video ya yang kalian bisa lihat ya. Video ini membahas mengenai kapan sih pertama sekali distance learning ini diadakan gitu ya. Nah, dulu pertama sekali sudah ada di masa dulu itu melalui pengiriman via pos ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat, nah ada radio ya. Jadi sebelum radio itu awalnya lebih ke posting dulu ya. Nah, selanjutnya berkembang teknologi visual. Ya, perkembangan ini mulai membuat yang namanya universitas terbuka. Jadi siapapun bisa belajar ya. Tanpa harus hadir ke sana. Ya, walaupun masih banyak kekurangannya ya dalam e-learning ini ya. Nah, tapi kemudian dengan ditemukannya teleconference ya. Nah, ini mulai mengatasi tadi hambatan-hambatan yang tadi, hambatan dari masalah komunikasi ya. Nah, ini semua memungkinkan karena adanya teknologi internet. Jadi kita bisa belajar dari manapun ya dengan siapapun. Tapi sekarang ada pertanyaan ya kan ya? Nah, gimana sistem pembelajaran masa depan? Apakah akan didominasi oleh VR ataupun dengan pembelajaran secara personal ya, yang bisa disesuaikan dengan kecepatan belajar setiap orang. Nah, intinya mau seperti apapun e-learningnya, semua itu tergantung pada kita. Itulah sekelumit kelebihan dari e-learning. Ya, tentunya kelebihan ini ya sudah pasti juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang paling menonjol dari e-learning yang pertama adalah dia membutuhkan internet, koneksi internet ya. Jadi ya ini mungkin masalah yang kalian hadapin semuanya gitu ya, dimana suatu proses pembelajaran kalian itu mungkin bisa gagal hanya gara-gara tidak ada koneksi internetnya.
Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, walaupun e-learning ini dia menghemat biaya kita ya, tapi terjadi subsidi silang di sana. Biaya yang tadinya kita habiskan untuk berjalan ke kampus ya, untuk transportasi ke kampus, untuk membayar sewa kos dan sebagainya. Nah, itu sekarang teralihkan untuk membiayai koneksi internet ya. Nah, hal yang lain kekurangan dari e-learning itu adalah kita seperti dikejar-kejar oleh banyak hal dalam satu waktu ya. Jadi mungkin kalian mahasiswa sangat merasakan ini selama masa pandemi ya, di mana mungkin kalian dituntut oleh dosen A harus mengumpulkan tugas ini deadline-nya jam sekian. Kemudian nanti tugas dari dosen B harus dikumpulkan pada jam sekian. Jadi dikejar oleh banyak deadline ya. Jadi sehingga di sini sangat-sangat dibutuhkan yang namanya manajemen waktu dengan baik ya. Nah, kekurangan terakhir dari e-learning adalah kita merasa terisolasi. Terisolasi di sini maksudnya apa? Nah, kita walaupun berkomunikasi, berkolaborasi via e-learning ya, tapi kita pada hakikatnya kita tetap sendiri. Kita tidak langsung bertatap muka dengan teman-teman kita, dengan guru kita gitu ya. Akhirnya kita merasa kita itu terisolasi hanya sendiri. Seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi sisi buruk dari teknologi pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, dari semua pembahasan kita tadi ya, mulai dari definisi e-learning, kemudian evolusi dari e-learning ya, dan kita juga sudah melihat kelebihan dan kekurangan e-learning ya. Nah, selanjutnya sebagai bahan evaluasi kalian ya. Nah, kalian diminta untuk membandingkan mengenai e-learning dan b-learning ya. Nah, ini tadi kan saya sudah membahas tentang apa itu e-learning ya, panjang lebar. Nah, sekarang kalian diminta untuk membandingkan ya apa itu b-learning ya dengan e-learning dan plus minus dari keduanya ya. Dan nanti setelah kalian bandingkan hasilnya, tolong kalian sampaikan yang mana yang lebih kalian sukai. Apakah e-learning, apakah b-learning ya, karena keduanya ini pada dasarnya sama saja ya, tapi sedikit ada perbedaan ya. Nah, perbedaannya itu nanti yang akan kalian pelajari secara mandiri ya, dan ini akan menjadi tugas untuk minggu ini yang akan dikumpulkan pada hingga minggu depan selanjutnya. Nah, insya Allah untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih merancang model pembelajaran dalam menggunakan e-learning. Ya, sebenarnya terdapat banyak metode ya, tetapi kita akan menggunakan 6 metode ini. 5 ya. EDI, Carry, Minimalis, Rapid, dan Empathic ya. Kita akan menggunakan 5 metode ini, dan saya sarankan ya sebagai bentuk tugas kegiatan mandiri kalian. Nah, kalian juga mulai mencari tahu ya apa-apa saja yang dimaksud dengan metode yang ada di layar di hadapan kalian ini, sehingga nanti ketika kita belajar di minggu depan kalian sudah lebih dapat pengetahuannya seperti itu. Nah, so student, untuk materi pertama kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bila ada hal yang ingin dipertanyakan, ya silahkan boleh di komen pada kolom komentar di YouTube ataupun melalui Google Classroom. Dan saya akan mencoba mengakomodir semua pertanyaan yang ada. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Semoga kita semua tetap termotivasi untuk belajar dengan menggunakan platform ini di masa pandemi. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.